Halo, halo, halo. Selamat siang bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTINUS, terutama di mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan. Di video ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi kita, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu konsep yang sangat penting di dunia manajemen keuangan, ya karena inilah yang menyebabkan mengapa ilmu manajemen keuangan itu penting. Ya, manajemen keuangan untuk perusahaan maupun juga manajemen keuangan untuk pribadi kita masing-masing. Ya, yaitu konsep nilai waktu uang atau yang sering disebut sebagai time value of money. Ya, jadi di sini Anda akan tahu bahwa asal mula dari perkataan waktu adalah uang itu dari sini. Ya, cuma dari perumpamaan itu, dari ungkapan seperti itu sering salah disalahpahami oleh banyak orang, ya terutama orang awam yang tidak mengerti tentang esensi dari manajemen keuangan, sehingga mereka merasa bahwa kalau ingin dapat uang ya korbankan waktumu. Nah, padahal tidak. Di sini kalian akan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan waktu, bukan mengorbankan waktu. Karena waktu pada dasarnya adalah investasi yang terbaik untuk keuangan kita maupun keuangan perusahaan. Ya. Nah, jadi ya sebelum saya mulai materi ini, tolong saya sekali lagi titip pesan pada kalian bahwa materi ini jangan dilupakan sama sekali, ya. Karena pada dasarnya materi ini sebenarnya sudah kalian pelajari sebenarnya sejak semester 1, ya. Waktu itu ada yang namanya mata kuliah matematika ekonomi, dan materi yang ada di ujung itu biasanya melibatkan apa yang disebut sebagai nilai masa depan dan nilai sekarang, atau yang disebut sebagai future value dan present value. Nah, tapi waktu itu mungkin ketika kalian latihan atau mungkin ketika kalian mengalami ujian akhir semester waktu itu, ya, itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya tuh sangat simpel. Misalnya hitunglah nilai masa depan dari ini bila nilai sekarangnya adalah ini dan persentasenya seperti ini. Hanya seperti itu, tanpa konteks, ya, tanpa konteks manajemen sama sekali. Baru masuk hitung-hitungan matematika serta kaitannya dengan ekonomi secara dasar itu saja. Namun, ya, sebenarnya itu merupakan persiapan untuk kalian itu bisa memahami semester ini, semester 3. Ya, jadi hitung manualnya di semester 1, hitungnya melalui Excel itu kan sudah kalian dapat semester lalu, yaitu aplikasi komputer bisnis. Ya, semester lalu kan kalian bukan akan ya, kalian sudah mendapat materi tentang bagaimana cara menghitung nilai waktu uang, ya, menggunakan Microsoft Excel. Ya, dengan menggunakan tabel tertentu, bikin tabel gini 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 gini, formulanya kalau nyari rate gimana, nyari future value gimana, nyari present value gimana, itu kalian sudah belajar. Tetapi kalian tidak belajar konsepnya sama sekali di semester 2. Nah, konsepnya baru akan diajari semester ini, yaitu di materi ini, di manajemen keuangan. Dan kalau kalian sudah dapat paham konsepnya, cara penggunaannya, ya, kemudian hasil-hasilnya seperti apa, nah baru nanti semester 4 akan diulangi lagi dalam bentuk praktek. Berarti pakai Microsoft Excel lagi, ya. Terus kemudian semester 5 ini juga akan sangat penting untuk semester 5, yaitu di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Terutama ya yang paling banyak dipakai adalah present value. Itu sering sekali dipakai. Ya, terutama nanti kalian akan belajar yang namanya aspek keuangan, bukan belajar ya, membuat sebuah laporan, sebuah proposal studi kelayakan bisnis. Di aspek keuangan nanti kalian harus menganalisa kelayakan proyek atau menganalisa kelayakan ide bisnis kalian itu pakai present value. Dan nanti di semester 7, ya, kalau kalian itu mengambil konsentrasi manajemen keuangan, kalian akan bertemu dengan pasar modal dan investasi. Di mana di situ ya beberapa pemahaman serta kompleksitas dari nilai waktu uang itu akan digunakan untuk melakukan perhitungan dan untuk melakukan praktek investasi menggunakan uang real kalian sebenarnya. Seperti itu. Ya, jadi materi ini tuh merupakan materi yang sangat penting kaitannya jika kalian tuh ingin mendalami tentang keuangan. Pasti akan diulang-ulangi dalam berbagai bentuk. Ya. Oke, jadi apa sih itu konsep nilai waktu uang? Nah,
Jadi konsep nilai waktu uang ya itu penting dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi dan pendanaan perusahaan jangka panjang. Ya, pengambilan keputusan investasi nanti akan lebih dikaitkan terkait dengan future value atau di masa depan. Sementara pendanaan perusahaan jangka panjang itu akan erat kaitannya dengan present value. Ya. Nah, investasi jangka panjang biasanya pengembalian tidak sekaligus tetapi bertahap dalam beberapa periode. Nah, oleh karena itu, ya misalnya kalian investasi jangka panjang itu apa kalau perusahaan? Ya misalnya beli mesin gitu ya. Misalnya beli mesin. Ini sebenarnya akan lebih dalami lagi minggu-minggu depan ya. Tapi enggak Pak, saya kasih dulu bahwa contoh investasi perusahaan itu apa? Ya, misalnya di mesin-mesin, di tanah, di gedung, kendaraan, ya kan? Nah, paling gampang kita ngambil yang mesin deh. Karena kan mesin itu istilahnya kan kita beli, habis itu kan bisa kita pakai berproduksi, dan produk itu akan dijual, dan akan mendatangkan uang. Seperti itu kan? Ya. Oleh karena itu ada uang keluar, dan kelak akan ada uang masuk. Tetapi uang keluarnya itu sekaligus di awal, tapi ya uang masuknya itu tiap tahun. Tahun pertama, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Nah, seperti itu. Nah, pada saat itulah kita akan bertanya bahwa apakah uang yang akan kita terima 5 tahun mendatang ya itu nilainya sama dengan sekarang ini. Misalnya apakah 500.000 yang kita terima 5 tahun mendatang itu akan bisa buat beli barang yang sama dengan 500.000 di masa sekarang? Jawabannya kan tentu saja tidak. Ya, kenapa? Ya karena ya misalnya ya dengan uang 500.000 atau paling nggak yang kecil aja deh ya dengan uang 10.000 misalnya sekarang ini. Ya, kita kan Udinus ya. Kan tahu kan ya ada soto Pak Tarno ya di belakang itu. Soto Pak Tarno waktu itu 10.000. Ya, misalnya tahun ini kamu beli soto Pak Tarno dengan uang 10.000, kamu dapat satu porsi soto dan satu es teh misalnya. Ya. Nah, tetapi apakah kalian bisa menjamin bahwa setelah kalian lulus nanti, terus kemudian kalian kerja, terus kemudian kalian kangen dengan Udinus, habis itu kalian balik, kemudian makan sotonya Pak Tarno, apakah 10.000 itu bisa dapat soto dan es teh? Belum tentu. Siapa tahu 10.000 itu hanya sotonya saja. Kalau mau tambah es teh, tambah 2.000, tambah 2.500. Ya, karena saya pun ya tahun 2017 waktu saya masuk pertama kali di sini, ya saya makan soto Pak Tarno 10.000 itu sudah dapat satu soto, satu es teh, dua gorengan dan satu telur tambahan. Yo, murah banget kan? Nah, itulah yang disebut sebagai nilai waktu uang. Seperti itu. Dalam artian nilai di masa depan belum tentu nilai di masa sekarang, dan nilai di masa sekarang belum tentu sama dengan nilai di masa lalu. Ya, nah, dalam perkuliahan adalah fondasi untuk kelak bisa menentukan yang namanya analisis kelayakan investasi atau proyek. Nah, terus mengapa kita harus mampu menghitung nilai waktu uang? Jadi gini, alasan utamanya adalah nilai mata uang kertas itu akan terus menurun sampai jatuh tak bernilai sama sekali dan menghilang. Ya, jadi itu jawaban singkatnya seperti itu. Kalau mau ditanya jawaban panjangnya seperti apa, Pak? Nah, jawaban panjangnya adalah ya kalian harus benar-benar mendalami yang namanya ilmu moneter keuangan internasional. Artinya nanti kalian akan tahu jawabannya secara filosofi dan secara sejarah kalau kalian ngambil mata kuliah manajemen keuangan internasional. Di situ akan dijelaskan yang pada intinya adalah bahwa uang yang selama ini kita percayai sebagai uang itu sebenarnya bukan uang. Ya, uang yang ada di dompet kalian sekarang, uang yang ada di bank sekarang, itu pada dasarnya ya, itu bukan uang. Ya, dalam artian kita akan ada pembagian bahwa ada yang namanya uang sebenarnya yang digambarkan dengan kemampuan negara ya, tapi kebanyakan uang yang kita pegang di masyarakat, kita pegang sekarang yang beredar di masyarakat, itu sebenarnya bukan uang rupiah, tetapi kredit. Ya, dalam artian ya karena negara itu memiliki kemampuan ya untuk mencetak uang terus-menerus atas dasar ya kebijakan Bank Indonesia. Nah, jadi karena mereka ngeprint uang terus ya dan sudah tidak ada yang menjadi batu tambatan atau jaminan supaya oke, udah cukup, rem dulu ya, dalam artian jangan ngeprint terus ya, cukup. Nah, itu nggak ada sebenarnya, sudah nggak ada.
Tidak ada standar khusus. Yang ada adalah berdasarkan kebijakan masing-masing negara, kebijakan masing-masing Kementerian Keuangan, kebijakan masing-masing bank sentral negara tersebut. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya sekali uang yang di-print, ya, bahkan kalau kalian tahu nanti, semakin banyak kalian tuh nabung uang di bank, ya, dalam artian kalian merasa bahwa apa namanya, mending uangnya ditabung aja deh daripada dibelikan. Tapi kalau kalian kebanyakan nabung di bank, nah, padahal ya dalam sistem perbankan itu ada yang namanya fractional reserve system. Artinya setiap ada uang yang masuk ke kasnya bank, maka di Bank Indonesia sana itu akan terjadi namanya fractional reserve system. Dalam artian setiap kali ada uang ngendon di bank 1 rupiah, maka akan tercipta 10 rupiah lagi di bank sentral yang harus segera digelontorkan ke masyarakat dengan bentuk percepatan ekonomi. Entah itu buat konsumsi, entah buat kredit usaha, atau bagaimana. Ya itu sistem perbankan itu gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ketika nilai mata, karena kita punya supply and demand, ya, karena semakin banyak uang itu beredar, semakin banyak uang itu dicetak, kan berarti seolah-olah uang itu barang, ya kan? Terus kita tahu ada hukum supply dan demand. Ya, supply and demand itu gimana? Kalau misalnya, ya, supply lebih banyak daripada demand, apa yang akan terjadi? Harga barang itu akan turun. Nah, sekarang di sini barangnya itu adalah uang. Berarti kalau kebanyakan uang tetapi demand-nya tetap, dalam artian daya beli masyarakat itu tetap atau bahkan turun, apa yang akan terjadi? Nilai mata uang akan terus turun. Ya, nah, nilai mata uang kertas akan turun, itulah yang akan menyebabkan seolah-olah harga itu menjadi semakin mahal. Ya, makanya orang kalau bilang inflasi itu apa? Inflasi itu harga barang akan semakin mahal. Salah. Inflasi itu bukan harga barang semakin mahal, bukan. Harga barang semakin mahal itu adalah akibat. Ya, akibat terakhir. Penyebabnya bukan harga barang semakin tinggi, bukan. Penyebabnya adalah karena nilai mata uangnya itu semakin jatuh dari tahun ke tahun. Ya. Karena uang kertas ya itu sejatinya di generasi kita, di generasi saya, di generasi kalian dan generasi setelah kalian, uang kertas atau uang yang ada di bank digital itu sejatinya adalah promissory note. Ya, atau IOU money. Nah, nilai intrinsiknya itu tidak sebanding dengan nilai ekstrinsiknya. Nah, kalian kan kalau udah ngomong tentang intrinsik dan ekstrinsik, itu kan tahu kan? Tahu di waktu SMA, waktu SMP dulu ngomongin tentang uang. Uang itu apa sih? Uang itu adalah alat pembayaran, alat transaksi yang sah. Kalau rupiah berarti dipakai di Indonesia secara sah. Ya. Nah, oleh karena itu berarti uang itu bukan kekayaan. Uang itu adalah beban. Ya. Karena apa? Ya karena semakin kamu punya uang, maka kamu sebenarnya punya semacam utang budi. Utang budi untuk uang itu tuh muter. Nah, oleh karena itu, ya, kalau misalnya ada orang kaya nggak tahu uangnya mau digimanain, disimpan di bank, dia sebenarnya tidak kena hukuman dari pemerintah. Tahu hukumannya apa? Pajak. Pajak nyimpan uang di bank itu termasuk pajak yang paling tinggi di Indonesia. Yaitu apa? 20%. Ya, itu caranya pemerintah untuk menghukum orang yang tidak mau muter duitnya. Seperti itu. Ya, sementara kalau misalnya ada orang memutar duitnya dengan cara berusaha, ya entah itu level UMKM atau bahkan tidak terdaftar sekalipun, ya kalau misalnya harus bayar pajak, ya pajak sekarang misalnya untuk UMKM ya, itu kan simple. Ya, daripada kena 20% di bank, mending aku kena 0,5%, tapi aku jual beli barang. Nah, itu karena uangnya kan muter. Seperti itu. Ya. Nah, kalau nilai intrinsik dengan ekstrinsik itu sudah kalian pelajari waktu SMP maupun SMA, ya. Ya, intrinsik itu kan nilai sebenarnya. Sementara nilai ekstrinsik itu kan nilai yang ada di lembarannya. Ya, misalnya kalian punya uang 100.000. Nah, angka 100.000 dan ada kata rupiahnya itu adalah nilai ekstrinsik. Sementara nilai intrinsiknya berapa? Nilai intrinsik itu adalah ya bahan bakunya bikin uang kertas itu berapa, gitu loh. Ya, ibarat kata gini lah, kalau uang kertas misal 100.000,
Kalau misalnya dicetak dalam lembar satu kertas lembar HVS, ya, itu jadinya berapa? 4 atau mungkin 5 atau 6, ya kan seperti itu, ya kan? Nah, padahal satu lembar kertas HVS kalau misalnya di print gitu aja deh, ya di print berapa? Ya paling sekitar 500 paling mahal, ya kan? Tapi 500 itu bisa nyetak 5 lembar uang 100.000. Berapa berarti? 100. Dalam artian kita tuh mempercayai sesuatu yang nilai intrinsiknya itu 100 rupiah sebagai sesuatu yang punya daya beli 100.000 pada saat itu juga. Nah, padahal hukum nilai, hukum value yang sebenarnya adalah bahwa di masa depan, ya, segala sesuatu aset itu akan kembali ke nilai intrinsiknya. Artinya sudah takdirnya, kalau kita pegang uang kertas tapi nggak digunakan, disimpan terus, maka takdirnya adalah jatuh sampai tidak bernilai sama sekali. Ya, dulu misalnya, ya, orang tua saya selalu bilang bahwa, wah gajiku mbiyen 15.000 per bulan. 15.000 itu ukurannya udah ukuran manajer tingkat menengah loh. Ya, tahun berapa tuh? Tahun 70-an. Nah sekarang 40 tahun kemudian 15.000. Kamu mau pakai apa 15.000 buat sebulan? Kan nggak mungkin. Makan aja paling hemat paling 2 kali makan. Nah itu maksudnya. Jadi angka 15.000 tahun 70-an sebagai gaji bulanan. Tetapi angka 15.000 rupiah pada saat sekarang cuma bisa makan 2 kali. Itu pun kalau hemat. Kalau nggak hemat paling cuma sekali doang. Nah itulah ya mengapa kita harus paham nilai waktu uang. Dan karena kita paham nilai waktu uang, kita diharapkan bisa memanfaatkan ilmu ini untuk tidak terjebak. Untuk tidak menganggap bahwa uang kertas itu adalah kekayaan. Dan kita tidak terjebak supaya kita seluruh hidupnya, seumur hidupnya harus bekerja. Bekerja bukan untuk berkarya, tapi bekerja untuk cari uang. Mengumpulkan uang. Sebanyak-banyaknya uang dikumpulkan sampai korupsi, padahal itu semua nggak ada artinya. Ya, cepat lambat itu semua akan habis. Dan karena orang tidak tahu ilmunya gimana, akhirnya mereka ya tadi korupsi. Uang sebanyak-banyaknya karena mereka takut, nggak tahu caranya gitu loh. Bagaimana supaya jadi kaya? Padahal semakin banyak uang kertas yang disimpan, ya, dan hanya itu saja, justru akan semakin miskin dari waktu ke waktu. Daya belinya akan terus tergerus. Ya. Nah, ini semua terjadi karena ada namanya Nixon Shock. Jadi ada sebuah peristiwa internasional. Kan juga akan mengalami ini kalau kalau ikut konsentrasi keuangan dan mengambil mata kuliah manajemen keuangan internasional, nanti akan ada dibahas lagi ini Nixon Shock tahun 1971. Jadi di sini Presiden Amerika Richard Nixon itu mengumumkan USA atau Amerika lepas dari standar emas. Dan oleh karena itu, karena waktu itu Amerika memiliki sebagian besar cadangan emas dan memutuskan lepas dari standar emas, seluruh dunia juga ikut-ikutan tanpa ada protes. Ya, karena semacam ada jaminan bahwa Amerika akan jadi partner dagang yang terpercaya atau gimana, nggak akan pernah putus atau gimana, seperti itu. Ya, waktu itu seluruh dunia nggak ada pilihan untuk percaya aja sama Amerika. Nah, artinya tidak ada lagi yang menjadi balu tambahan universal bagi mata uang dan bank sentral di seluruh dunia untuk mencetak uang. Jadi gampangannya ya, kalau kalian pengen tahu seperti apa shocknya, ya, saya dulu ya waktu masih mahasiswa seperti kalian, ya, saya kemudian berdiskusi. Saya tahu ada peristiwa ini. Saya diskusi sama orang tua saya. Orang tua saya tuh kaget loh, ya, karena orang tua saya bilang, loh, bukannya kita masih standar emas ya? Dalam artian orang tua saya pun masih belum percaya bahwa kita sudah ada di masa di mana negara itu bisa bebas nyetak duit sebanyak-banyaknya tanpa ada sesuatu yang ngerem mereka secara alami, yaitu emas. Dalam artian kalau negara nyimpan emas sebanyak apapun ya, itu tidak akan ada pengaruhnya terhadap ini. Tetap seluruh negara itu bisa nyetak uang sebanyak-banyaknya. Padahal nyetak uang sebanyak-banyaknya sama dengan suplai uang makin banyak. Suplai uang makin banyak ya akan mengakibatkan yang namanya inflasi. Apalagi kalau masyarakatnya itu nggak mudeng caranya muter duit. Adanya cuma ditabung, nyimpen, ditabung, nyimpen, tabung, itu lama-lama bisa jadi hyperinflasi. Ya, kecuali tahun ini 2020. 2020 tuh
deflasi. Ya, karena istilahnya itu terlalu uang yang dicetak ya itu masuknya ke pasar modal tetapi masyarakat tidak punya daya beli, maka terjadi deflasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Dan di sini inflasi itu adalah pertumbuhan ekonomi sebenarnya ya. Jadi inflasi yang baik itu adalah semakin banyak uang yang dicetak tapi juga berputar di masyarakat itu semakin kencang, maka disebut sebagai inflasi yang sehat. Namun inflasi yang tidak sehat adalah karena terlalu banyak uang yang dicetak dan kemudian disimpan di masyarakat. Nah, itu yang orang tua saya tidak habis pikir. Ya, sementara saya dan kalian udah lumrah. Dalam artian, oke, berarti yang bisa menentukan kebijakan siapa? Ya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dong. Nah, jadi istilahnya ada gap generasi antara generasi orang tua kita dengan generasi kita. Ya, mereka merasa bahwa nggak boleh dong nyetak uang banyak-banyak. Nah, sementara kita adalah berada di generasi di mana lumrah sekali nyetak uang banyak-banyak. Tergantung uangnya buat apa, gitu loh. Ya, tapi itu berarti menandakan bahwa yang namanya uang itu sudah bukan menjadi uang. Uang literally hanya sebagai alat. Banyak uang bukan berarti kamu hebat. Ya, karena apa? Itu bukan kekayaan, itu bukan aset. Oke. Nah, lebih bodoh lagi kalau banyak uang tapi ditabung. Itu bodoh sekali. Ya, sampai ada kayak 22 miliar disimpan di bank dalam bentuk tabungan terus raib. Nah, kan yang dijamin cuma 1,2 M. Nah, 2 M-nya gimana? Lambuh. Ya, seperti itu. Jadi paling nggak gini ya, gambarannya adalah seperti ini. Jadi sebelum 71 itu ada yang namanya Bretton Woods System, ya kan? Nah, di Bretton Woods System itu pada dasarnya semua mata uang dunia itu sebenarnya tuh kayak nyantol gitu loh. Kayak nyantol ke mata uangnya US dollar. Ya. Jadi kayak apa franc, yen, pound sterling, ya, terus mark Jerman. Itu semua tuh nyantol di US dollar dan US dollar itu dicantelin ke emas supaya berat, supaya nilai tukarnya itu tidak kemana-mana, tetap terus, gitu loh. Ya, dan karena nilai tukar tidak kemana-mana, maka negara-negara ini kalau mau nyetak uang juga nggak boleh kelebihan, gitu. Kurang boleh, tapi nggak boleh kelebihan. Nah, tapi kalau sejak tahun 71 adanya itu adalah ini, ya, batu tambatannya itu digunting plak. Lah kalau balon-balon kayak gini, ya, nggak ada pemberatnya, digunting terus dibiarin ke atas, itu namanya apa? Floating rate. Makanya nilai tukar ya setiap hari itu bisa berubah-ubah antara satu negara dengan negara lainnya, antar mata uang satu dengan mata uang lainnya. Nah, makanya yang namanya mata uang itu semakin mengambang ke atas itu sama aja setiap mata uang di seluruh dunia, meskipun ada relativitasnya kuat dan melemah dengan mata uang negara lain, tapi setiap mata uang di seluruh dunia itu takdirnya sama. Semakin melemah dan semakin tidak berharga. Maka dari itu diwujudkan dengan semakin banyaknya nilai-nilai uang kertas yang tinggi. Ya, kalau kita bilang uang 100 sudah punah, uang 500 sudah punah. Nah, bentar lagi uang 1000 punah. Uang kertas 1000. Terus 10 tahun lagi uang 2000 akan punah. Setahun lagi uang 5000 akan punah. Itu adalah tanda. Tanda terjadinya inflasi. Tanda bahwa nilai mata uang kita itu semakin rendah. Kan kalau kita tanya US dollar gimana Pak? US dollar sejak tahun 13 ya, tahun 1913 itu sekarang nilainya tinggal 3%-nya doang. Ya. Artinya $1 mungkin hanya bisa dipakai untuk beli misalnya satu kentang di McDonald. Tapi tahu nggak $1 ya, $1 dulu ya zaman dulu tahun 13 $1 itu nilainya udah bisa untuk beli hal yang bukannya sekedar kentang McDonald doang gitu loh. Tapi apa? Ya misalnya seperti gaji bulanan. Seperti itu. Ya kan gede banget kan? Itu. Lah, dolar aja kayak gini, apalagi kalau rupiah. Makanya isu-isu yang beredar ya, isu internasional beredar adalah apabila US dollar itu sudah kehilangan hegemoninya. Maka muncul alternatif-alternatif uang reserve dunia yang baru. Misalnya apa? Chinese Yuan, Renminbi, ya, atau Yen masih ada, atau India, ya, Rupee. Itu kan makanya kan itu selalu dibicarakan di konteks dunia internasional. Nah, kalau misalnya dolar udah mau kolaps, siapa yang akan gantiin? Seperti itu. Ya. Oke, itu adalah pengetahuan ya, pengetahuan yang
menyebabkan kenapa kita harus paham konsep ini. Ya, walaupun di mata kuliah ini kalian baru akan memahaminya sebagai rumus-rumus belaka, tetapi kalau kalian benar-benar menghayati ilmu ini, kalian pasti akan langsung tersadar. Kalian tidak punya pilihan lain kecuali investasi. Ya, entah nanti kalian itu mau ambil konsentrasi keuangan atau takut keuangan dan kemudian ngambil pemasaran apa SDM. Ketika kamu lulus, kamu sudah bekerja dan kamu mempertanyakan ini uang gajiku buat apa, pada saat itulah kalian sebenarnya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk memikirkan yang namanya nilai masa depan dan nilai sekarang. Karena kalian pasti akan menyesal. Waduh, biyen pas semester 3, umurku masih 19 tahun. Saiki umurku wis 30 tahun. Coba kalau aku punya uang jajan, masing-masing ini 10.000, 10.000, tak kok kayak reksadana. Sekarang 10 tahun kemudian, mungkin aku wis duwe omah. Mungkin aku wis duwe mobil. Kalian pasti akan menyesal. Camkan kata-kata saya. Itu pun kalau udah kerja, masih ingat kata-kata saya. Tapi kalau kalian ingat kata-kata saya, tapi tidak segera menyegerakan ya pengetahuan untuk investasi, kalian pasti akan menyesal. Ya, nah nanti akan kita bahas ya seberapa menyesalkah kamu kelak di masa depan. Minggu depan kita akan kuliah online ya. Tuh. Nah nanti di sini yang namanya konsep nilai waktu uang itu ada dua, yaitu future value dan present value. Dan di sini arahnya tuh beda ya. Future value dan nilai masa depan ya, itu pada dasarnya sering digunakan untuk memprediksi pertambahan nilai investasi kita. Ya. Nah, sementara present value atau nilai sekarang itu pada dasarnya sering digunakan untuk menakar perbandingan daya beli antar zaman, antar generasi, dan juga dalam kasus manajemen keuangan perusahaan adalah untuk menakar apabila sebuah proyek itu layak untuk diterima, layak untuk dijalankan, atau lebih baik dilupakan. Ya, konteksnya adalah perusahaan, bisnis yang as usual. Walaupun ya sebenarnya ada satu disiplin lagi selain manajemen keuangan, yaitu finance project ya, project financing. Artinya bagaimana menganalisis kelayakan proyek kalau misalnya proyek tersebut disebut sebagai proyek strategis nasional. Dalam artian proyek yang akan menentukan nasib bangsa ini puluhan sampai ratusan tahun kemudian. Terkadang analisa kelayakan investasi bisa diabaikan. Ya, nanti kok bisa diabaikan Pak? Ya, 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita akan bicara tentang itu. Ya. Nah, masing-masing nilai ya, masing-masing jenis ini itu sebenarnya punya dua bentuk. Ya, misalnya future value itu punya dua bentuk, yaitu ordinary annuity dan future value annuity due. Nah, present value juga sama, ada ordinary annuity, ada annuity due. Ya, jadi ini tergantung, ini sangat tergantung kapan melakukan bla 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 dan apabila skemanya bla 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 seperti itu. Ya, maksudnya apa kok bla bla bla? Nah, ini kita akan bahas sebentar lagi. Ya. Nah, kita masuk ke konsep dasar dan formula dasarnya dulu ya. Jadi nilai masa depan atau future value itu menunjukkan nilai sejumlah uang yang akan didapatkan di masa yang akan datang jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama jangka waktu tertentu. Ya, walaupun tingkat bunga ini sebenarnya nggak terlalu tepat sih. Kalau saya bilang, ya ini saya ngambilnya dari buku. Cuma karena akan terlalu banyak konteks yang bisa digunakan dengan nilai masa depan, saya agak nggak setuju dengan istilah tingkat bunga. Ya, karena intinya tuh rate. Ya, rate, persentase bla 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 bla. Dan itu konteksnya tuh bisa luas. Ya, kalau bank berarti tingkat bunga, ya kan? Kalau obligasi berarti tingkat kupon. Kalau reksadana berarti tingkat pertumbuhan NAV. Kalau saham berarti tingkat dividen atau tingkat pertumbuhan harga saham. Seperti itu. Ya, intinya rate yang dinyatakan pertumbuhan ya yang dinyatakan dalam persentase seperti itu. Oke? Ya. Jadi simpelnya adalah tingkat bunga, tetapi kalian harus ingat bahwa yang namanya R atau rate itu konteksnya bisa beda-beda. Ya. Nah, kita lihat. Future value itu rumusnya adalah present value dikali 1 plus R pangkat T. Ya. Jadi present value adalah nilai sekarang, ya. Jadi misalnya aku mau invest 100 ribuku.
ya di reksadana ini yang rate-nya adalah 5% per tahun. Aku mau tahan sampai dengan 10 tahun. Kira-kira aku dapat uang berapa lah? Pertanyaan kayak gitu tuh cocoknya pakai ini, nilai masa depan. Ya. Dan di sini ya kita bisa tahu bahwa ternyata ya kalau kita ngomongin tentang diri kita sendiri ya, misalnya kita mau invest buat diri kita sendiri, kita tujuannya adalah pengen kaya ya, walaupun namanya tujuan pengen kaya itu sebenarnya salah juga, tapi nggak apa-apa lah ya, karena kalian orang awam, kalian pengen jadi kaya gitu ya. Nah, kalau pengen kaya itu ada 3 faktor yang harus dikejar ya. Yang pertama adalah faktor jumlah, yaitu present value-nya berapa, kemudian faktor kali rate-nya berapa, dan faktor pangkat T-nya berapa. Ya. Nah, artinya adalah satu, faktor jumlah dalam artian ya kalau kamu pengen cepat kaya, modalnya juga harus banyak. Terus, kalau kamu pengen kaya, kamu nempatkannya di tempat yang memberikan persentase paling bagus. Dan yang terakhir adalah kalau kamu pengen cepat kaya, kamu harus sabar. Jadi, kamu harus kerja keras, kamu harus pintar, dan kamu harus sabar. Ya, jadi nasihat-nasihat bijak seperti itu sebenarnya secara matematika tuh bisa dibuktikan, yaitu dengan apa? Nilai masa depan. Ya, kamu sekarang misalnya mahasiswa, kamu punya uang cuma berapa? 100.000. Tapi kalau kamu udah kerja, uang kamu berapa? 1 juta. Ya kan makin cepat kaya kan kalau diinvestasikan. Terus kemudian faktor kali, ya. Ya, kamu sekarang taunya tabungan. Tapi nanti kalau kamu dikasih tahu bahwa ini loh ada banyak yang bisa 5%, 10%, 13%. Ada resikonya ada. Iya, tapi paling tidak ini nggak abal-abal investasinya. Nah, semakin kalian belajar, ya kan, semakin kalian pinter, semakin kalian tahu caranya untuk cepat kaya, semakin kalian tahu bahwa ada banyak sekali alat-alat investasi yang bisa membuat jadi cepat kaya. Berarti kan kamu semakin pinter. Kerja keras, pinter, tapi kerja keras dan pinter itu tidak ada artinya kalau kamu tidak sabar. Yaitu apa? Menunggu sampai berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan sampai modar, mati. Karena mungkin tujuannya untuk warisan misalnya. Itu. Jadi nilai masa depan ya, kalau boleh saya bilang, kalau ngomongin tentang perencanaan hidup, perencanaan keuangan, itu nilai masa depan tuh cocok sekali untuk jadi bahan ngobrol sebenarnya. Future value. Ya, sering banget dipakai untuk bahan ngobrol di warung kopi. Wah, aku mau nikah, aku mau ngini, kita kira aku butuh duit piro, terus caranya piro, caranya piye. Lah ini biasanya pakai ini, hitung-hitungannya. Ya, seperti itu. Ya, contohnya misalnya ya, Andrew memiliki uang $1.000, ditabung di bank dengan bunga 10% per tahun. Mana ada bunga 10% per tahun? Dan tidak pernah ia tambahkan uang lagi ke tabungannya. Oke. Jadi cuma punya uang 1.000, kemudian ditabung ngedon sampai 10 sampai berapa tahun gitu ya. Terus pertanyaannya adalah, jadi aku uangnya berapa habis itu? Ya. Nah, berapa nilai tabungan setelah 1 tahun? Ya, berarti kalau kita pakai di sini adalah present value-nya saat ini ya. Kata kuncinya adalah saat ini Andrew memiliki uang $1.000. Maka itu adalah present value, nilai sekarangnya si Andrew. Dikali 1 plus R. Rate-nya berapa? Konteksnya di sini adalah bunga 10%. Oke. Terus kemudian misalnya dia hanya setahun doang, ya udah berarti T-nya 1. Berarti 1 tambah 0,1 hasilnya 1,1. 1,1 pangkat 1 ya 1,1. Berarti 1000 kali 1,1 sama dengan 1100. Nah, bagaimana bila jangka waktunya ditahan 10 tahun? Nah, gini, ngitungnya adalah 1000 dikali 1 plus 0,1 tapi T-nya 10. Nah, 1,1 pangkat 10 hasilnya berapa? Nah, nanti hasil dari pangkat tersebut dikalikan 1000. Hasilnya adalah 2593,74. Nah, sekarang coba bandingkan kalau misalnya kalian tidak sabar dan kalian tidak pintar. Dalam artian gini, kalian merasa bahwa wah kalau setahun nambahnya 100, berarti kalau 10 tahun nambahnya berarti 100 kali 10.000. Harusnya 2000 dong, Pak. Oh, enggak gitu. Enggak gitu cara ngitungnya. Kalau cara ngitung kayak gitu, berarti kalian tuh masih terpaku pada penjumlahnya aja. Sementara future value itu pada dasarnya adalah compounding. Ya, berkali-kali lipat, berbunga-bunga kali lipat. Ya, oleh karena itu hasil akhirnya bukan 2000 tapi 2593,74.
Ya, kalau nggak percaya, ada. Kalian tuh bisa buktikan kok caranya. Ya. Nah, coba lihat nih, ya. Ini saya sudah menyiapkan tabelnya, ya. Tabelnya di sini adalah tadi Andrew, ya. Andrew itu punya uang 1.000, ya kan? 1.000. Terus kemudian bunganya adalah 10%, ya. Di sini formulanya 10% kalau dikali dengan 1.000, maka normalnya adalah 1.100, ya kan? Nah, tapi ya, apakah tahun 2 present value-nya tahun 2 itu adalah 1.000? Kan tidak. Karena apa? Ya, karena akhir tahun pertama ya itu kan sudah punya uang 1.100, maka uang 1.100 ini akan menjadi awal modalnya si Andrew untuk tahun kedua. Maka 1.100. Nah, bunganya berapa? Bunganya 10% dari PV-nya, yaitu apa? Ya 1.100, 10%-nya 110. Maka future value-nya tahun kedua adalah 1.210. Jadi seperti itu, seret toh. Nah, akhirnya berapa ini? Tahun ke-10 future value-nya adalah 2.594. Ya, atau kalau masih sanksi, yuk kita lihat ya. Ya. Future value, ya. Future value rate-nya berapa? 10%, ya. NPR-nya gini, kita pakai hitungan kayak gini aja. Kalian belum masuk ini soalnya, ya. Misalnya 1.000, ya kan? Dikali berapa? Ya, 1 plus 10%, ya kan? Kemudian dipangkat berapa? 10 tahun, ya. Jadi ini apa namanya? Tanda kurung semua. Jadi yang tambah itu dijumlah dulu, terus hasilnya akan dipangkat 10, habis itu hasil akhirnya akan dikali dengan 1.000. Nah, sama kan kalau di apa namanya dibulatkan? Ya kan sama kan? Nah, ya ini tabel pembuktiannya seperti ini. Tabel bunga berbunga. Ya, sementara ini adalah cara cepatnya. Sama kan? Nah, dengan demikian sudah terbukti bahwa yang namanya future value itu adalah nyata dan bisa dibuktikan. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya ada hubungan antara future value, periode investasi dan suku bunga. Dalam artian gini, semakin besar ya, semakin besar kamu naruh uang ke instrumen investasi yang rate-nya besar, ya, maka future value-nya itu akan semakin tinggi. Ya, makanya disebut sebagai faktor kali. Nah, sementara faktor pangkat adalah semakin kamu sabar belasan tahun, puluhan tahun, kamu diamkan, hasilnya akan semakin tinggi. Ya, dalam artian begini, kalau misalnya udah sampai 20% sekalipun ya, kamu menemukan ada yang investasinya 20%. Nah, tapi kamu nggak sabaran. Kamu sudah mencairkannya dalam waktu 2 tahun. Nah, padahal 2 tahun, ya ini kan di sini. Kamu kekayaannya baru di sini, tapi karena kamu nggak sabaran, akhirnya seolah nggak ada bedanya invest di sini dengan nabung. Tapi padahal kalau kamu sabar sampai 10 tahun, 20 tahun, wih ini kan sudah sampai di sini. Udah gede banget ketimbang kalau misalnya kamu nabung ya, misalnya di bank deh ya. Di bank misalnya 5% di sini. Nah kan beda banget nih hasilnya. Ya, ini kan beda banget nih. Dibandingkan kalau misalnya nabung misalnya di Bank Jateng, tabungan Bima 5%. Ya, belum dihitung pajak dan administrasi ya tentu saja ya. Nah ini jadi istilahnya secara matematika, secara filosofi, dan secara pembuktiannya, baik itu tabel maupun grafik garis, nyata bahwa ilmu ini sangat bisa dipakai sesegera mungkin, gak perlu nunggu lulus. Ya, sekarang pun ketika kan terinspirasi dengan video ini, terus buka akun rekening investasi, misal di Reksadana, Tokopedia, atau Bukalapak, itu sudah bisa. Ya, segera invest, ya, banyakin uang untuk yang diinvest, sabar, dah itu pasti hasilnya akan bagus, ya. Itu tentang future value, ya. Nah sekarang kita masuk ke yang namanya nilai sekarang. Nilai sekarang itu menunjukkan nilai sekarang dari jumlah uang yang akan terima atau dibayarkan, ya tergantung konteks persoalan di masa yang akan datang. Ya ibarat kata misalnya ya,
Kita misalnya akan dijanjikan akan memperoleh uang 20 juta di masa depan. Ya. Nah, sementara kita harusnya sebagai orang keuangan itu jangan gembira dulu. Kita harus tahu bahwa 20 juta di masa depan itu sebenarnya itu setara daya belinya dengan masa sekarang itu seperti apa gitu loh. Jadi 20 juta tahun depan dengan 20 juta 10 tahun datang, ya, itu lebih berharga 20 juta tahun yang akan datang ketimbang harus nunggu 10 tahun datang. Karena siapa tahu ya 20 juta itu bisa buat beli satu motor. Tetapi kalau kita nunggu 10 tahun kemudian baru dapat 20 juta, mungkin nggak bisa beli motor karena motor mungkin waktu itu sudah harganya sudah mungkin 25 atau bahkan 30 juta. Nggak cocok gitu loh. Ya, itu gunanya dari present value ya. Jadi future value itu bagus untuk perencanaan investasi. Present value itu juga bagus untuk perencanaan pembelian. Kalau misalnya kamu mau beli sesuatu atau kalau kamu di perusahaan, berarti cocok nggak proyek investasi ini dilaksanakan? Kalau prediksinya di masa depan, tiap tahun aku dapat uang segini, coba aku tak present value-kan. Kira-kira cocok nggak? Nah gitu. Nah ini akan lebih dibahas di minggu depannya lagi. Rumusnya adalah dibalik aja ya. Present value sama dengan future value dibagi 1 plus R pangkat T. Ya. Jadi di sini dibalik. Kalau future value itu adalah present value dikali bla bla bla, maka kalau present value, future value dibagi bla 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 bla. Nah, seringkali ya untuk bisa paham konteksnya PV untuk 2 minggu dan 3 minggu ke depan, saya sangat merekomendasikan Anda untuk memahami yang rumus yang ini ketimbang rumus yang ini. Ya, rumus yang ini boleh digunakan hanya untuk saat ini. Tetapi 2 minggu, 3 minggu kemudian kalian diharapkan untuk paham yang tipe ini. Karena kalian tuh harus tahu yang namanya faktor diskonto. Ya, karena faktor diskonto ini adalah format umum ketika akan melakukan analisis kelayakan investasi atau kelayakan proyek perusahaan. Gitu, ya. Contoh, Peter dijanjikan tabungannya akan tumbuh sebesar 1.610,5 pada 5 tahun yang akan datang dengan suku bunga 10% per tahun. Maka berapakah uang yang harus ditabung oleh Peter saat ini agar bisa mencapai angka tersebut? Ya, sekali lagi berdasarkan konteks, ya. Tapi intinya adalah kamu harus bisa mengidentifikasi kata-kata yang ibarat masa depan dan kata-kata yang identik dengan masa sekarang. Sehingga kamu tahu bahwa ini kayaknya aku harus nyari future value apa present value. Nah, karena sering sekali terjebaknya di situ mahasiswa. Ya, terlalu pengen dapat soal yang sesuai dengan contoh latihan apa contoh buku, tapi nggak mau memahami. Itulah. Sehingga kalau soalnya beda dikit, langsung kalang kabut. Padahal lagi yuk gampang. Tinggal identifikasi aja ini tuh maksudnya adalah sekarang atau masa depan. Gitu loh. Ya, lihat di sini kan ada kata-katanya berapakah uang yang akan ditabung oleh Peter saat ini, ya kan? Nah, kalau ada kata-kata saat ini sebagai tanda tanya, maka petunjuk terbesar berarti ini pasti suruh ngitung present value. Seperti itu. Ya. Nah, yaudah kita hitung aja. Berarti dijanjikan tabungannya akan tumbuh sebesar 1.610,5. Berarti ini adalah future value. Sementara suku bunganya 10% atau 0,1, berarti ini adalah R. Nah, dijanjikannya kapan? Dijanjikannya akan tercapai pada 5 tahun yang akan datang. Berarti 5 tahun. Ya udah, ketika dihitung-hitung hasilnya adalah $1.000. Seperti itu. Ya, itu cara-cara seperti itu. Nah, hubungan antara present value, periode investasi dan suku bunga. Ya, jadi seperti ini, ya. Ini kebalikan dengan future value, ya. Kalau future value adalah tujuannya adalah supaya tujuannya adalah terkait dengan investasi atau kekayaan, ya. Berarti kita akan suka persentase yang tinggi dan suka waktu yang panjang. Sementara kalau present value, ya, kita akan lebih suka persentase yang kecil dan waktu yang pendek. Gitu. Apalagi nanti dalam analisis kelayakan investasi, mungkin uangnya itu dari utang.
Nah, kalau uangnya dari utang, maka kan ya pengennya kalau bayar utang, bunganya kan yang pendek seperti ini ya kan. Dan kalau bisa utangnya cepat lunas. Ya, logikanya kan seperti itu, ya. Dan ketika dihitung ya dalam bentuk perhitungan ilmiah juga sama. Semakin kamu persentase faktor diskontonya itu semakin besar, maka risiko kamu nilai mata uangnya itu akan turun, itu akan semakin gede. Apalagi kalau misalnya proyeknya atau waktu nunggunya itu semakin gede. Seperti itu. Ya. Nah, itu tadi adalah konsep present value dan konsep future value yang sederhana. Hanya dari rumus atau formula yang paling basic. Nah, sekarang kita akan belajar konsep yang lebih jelimet, yaitu ordinary annuity dan annuity due. Ya. Jadi konsep annuity itu memakai asumsi bahwa kita melakukan atau menghadapi serangkaian pembayaran atau penerimaan secara berulang kali selama periode tertentu. Jadi kata kuncinya ini ya. Kata kuncinya adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan tergantung konteks soalnya apa ya. Secara berulang kali selama periode tertentu. Nah, jadi beda dengan ini. Nah, beda dalam artian tuh si Peter itu hanya tinggal masukin aja uang segini, terus tinggal aja. Tahu-tahu hasilnya akan seperti ini, ya kan? Nah, tapi dalam konteks annuity, ya, konsep annuity itu menganggap bahwa kita itu nggak mungkin punya uang sebanyak itu langsung. Atau kita itu nggak mungkin bayar uang sebanyak itu secara langsung. Ya, makanya kita mengenal yang namanya konsep nyicil. Cicil, cicilan. Ya, mau kaya bisa dicicil. Mau bayar utang bisa dicicil. Nah, itulah yang menyebabkan lahirnya konsep annuity. Nah, sekarang tergantung ordinary annuity atau annuity due. Ya. Nah, istilahnya adalah ini kan bahasanya asing, tapi kalau bahasa bahasa kita sendiri adalah kamu mau bayar utang atau nyicil investnya itu mau di tanggal 30 apa tanggal 1 apa 2. Dalam artian kamu bayarnya rada lama, ngaret gitu ya, atau kamu bayarnya disiplin setiap awal bulan gitu. Ya, maka di sini kata kuncinya adalah kalau ordinary annuity ya, itu berarti ada kaitannya bahwa pembayaran atau penerimaan itu terjadinya setiap akhir periode. Akhir periode itu kapan, Pak? Ya tergantung konteksnya apa. Kalau harus bayar per bulan berarti akhir bulan. Ya, kalau konteksnya adalah tiap hari berarti akhir hari. Gitu. Annuity itu gimana, Pak? Kalau annuity due ya, itu berarti ya terjadinya setiap awal periode. Kalau konteks bayar utangnya setiap bulan, berarti dilakukan setiap awal bulan. Seperti itu. Ya. Nah, rumusnya lebih jelimet ya. Ini rumusnya memang agak lebih jelimet. Oke, ya seperti ini. Ya. Jadi kalau ordinary annuity ya, itu rumusnya adalah future value A atau future value annuity ya, tapi kalau ordinary ya, itu selalu dimulai dengan N plus 1. Dalam artian, oke, saya akan nyicil invest atau nyicil bayar gitu ya misalnya ya. Nyicil invest selama 5 tahun. Nah, berarti kalau misalnya bayarnya setiap awal tahun, setiap akhir tahun ya, atau akhir bulan tergantung konteksnya apa ya, konteks waktunya apa. Maka ya yang pertama itu adalah 1 plus R pangkat N misal 5 dikurangi 1, 4 gitu. Nah, kalau annuity awalnya, ya ini kan istilahnya kan annuity itu kan awal bulan atau awal tahun, tergantung dimensi waktunya apa. Maka ketika lagi ngitung future value annuity, present value-nya itu akan dikalikan, nah, angka pengalinya, ya faktor pengalinya, itu akan diawali dengan 1 plus R pangkat N. Jadi kalau misalnya, wah aku mau invest di sini gini, aku mau nyicil tiap bulan bayarnya. Nah tiap bulannya itu tiap kapan? Tiap awal bulan. Nah berarti pakainya adalah ini.
Sementara kalau akhir bulan itu pakai ini. Contoh ya, misalnya Bruce merencanakan untuk menabung sebesar 1 juta ya setiap akhir tahun ya selama 3 tahun. Jadi di sini ya kita sudah mendapatkan ini sebuah bukti bahwa akhir tahun ordinary annuity. Oke. Bunganya berapa? 10% per tahun. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Nah, berarti kita punya PV ya, kita punya R, kita punya T, dan kita punya metode anuitasnya. Maka 1000 dikali serangkaian ini. Nah, serangkaian nilai yang harus kita hitung dulu. Nah, karena ini 3 tahun, ya kan? Tapi karena ordinary annuity, makanya harus dikurangi dengan 1. Berarti 3 kurangi 1 sama dengan 2. Terus tambah 1 plus 0,1 pangkat 3 kurangi 2, berarti 1. Dan ditambah 1 plus 0,1 pangkat 3 minus 3. Ayo, masih ingat nggak? Kalau 3 minus 3, 0 sehingga sesuatu kalau dipangkatkan 0, hasilnya berapa? 1. Ya, berapapun angkanya, kalau dipangkatkan dengan 0, pasti 1. Nah, kemudian kita lihat ternyata hasilnya adalah 3,31. Yaitu 3,31 dikali 1000 akan menghasilkan 3310. Itu kalau kalian hafal rumusnya. Nah, kalau nggak hafal rumusnya, pakai apa, Pak? Pakai metode timeline. Ya, jadi ada 2 cara ya ngapalin rumusnya atau pakai metode timeline. Nah, timeline itu seperti ini ya. Jadi kita tuh menggambar. Ini saya geser dulu ya. Jadi kita tuh menggambar bahwa ini adalah tahun ke-0 ya. Si Bruce akan berencana untuk menabung sebesar 1 juta. Apa kok 1 juta? $1000 ya setiap akhir tahun selama 3 tahun. Berarti kalau ini adalah tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, artinya titik ketiga gitu ya. Karena sebenarnya kan seperti kayak 1 Januari ke 31 Desember, ya kan? Berarti kan 1000 yang pertama kan di tanggal 31 Desember, yaitu di sini. 1000-nya di sini. Terus 1 Januari ke 31 Desember, berarti kan di sini. Berarti 1000 yang kedua adalah di sini. Nah, terus kemudian 1 Januari ke 31 Desember, berarti kan 1000 yang ketiga di sini. Nah, padahal tadi tahunnya berapa? 3 tahun. Ya, berarti 1000-nya terjadi di paling akhir. Tidak mengalami yang namanya multiplikasi. Tidak mengalami yang namanya compounding. Yang mengalami compounding mana? Yaitu ini dan ini. Ya, tahun pertama dibawa ke tahun ketiga. Selisihnya berapa? Kan 2 tahun. Ya, maka di sini ini sebenarnya ngitung ini nih. Ya, ngitung faktor kalinya dan pangkatnya ini. Terus di sini 1000 di tahun kedua dibawa ke tahun ketiga. 1 tok berarti. Ya, berarti ini sebenarnya ngitung yang ini. Ya, berarti 1000 dikali 0,1 pangkat 2, 1000 dikali 1,1 pangkat 2 hasilnya 1210. Kemudian 1000 dikali 1,1 sama dengan 1100. 1000 dikali 1,1 pangkat 0 tetap baik 1000. Sehingga kalau dijumlah jadinya 3310. Persis sama seperti hitungan kalau pakai rumus yang dihafalkan. Oke. Jadi jangan khawatir kalau kalian kalau kalian bukan orang yang suka menghafal rumus, pakailah logika, gambar metode timeline-nya. Ya. Kalau logika kalian tidak kuat, ya, kalian tidak punya daya analisis yang kuat, ya satu-satunya cara adalah menghafalkan rumusnya. Oke, apabila Bruce menabungnya di setiap awal tahun, terus hasilnya gimana? Ya kan? Nah, jadi seperti ini. Berarti kalau setiap awal tahun, ya sementara angka-angkanya sama, ya berarti pakai ini, ya annuity due. Di mana ciri-cirinya annuity due itu adalah yang namanya N
pada saat perhitungan pertama itu nggak dikurangi dengan apapun. Sehingga persis 3, persis 2, persis 1. Nah, ketika di apa kerjakan ya, itu akan menghasilkan angka yang lebih besar yaitu 3,641. 1000 dikali 3,641 sama dengan 3641. Dan ketika menggunakan metode timeline, hasilnya sama. Ya. Logikanya gimana, Pak? Logikanya seperti ini, ya. Misalnya nih, setiap awal tahun. Awal tahun itu tanggal berapa? 1 Januari kan? Ya, berarti ini misalnya adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ya. Ini garis start, ini garis finish. Tetapi Bruce dalam kasus ini itu memulai nabungnya sejak garis start, berarti 1 Januari. Di sini, berarti angka 1000-nya sudah dimulai dari titik 0 malah. Gitu loh. Ya, karena 1 Januari. Terus 1 Januari ke 31 Desember. Nah, 31 Desember tahun kedua berubah jadi 1 Januari tahun kedua. Nah, ini adalah 1000 yang kedua. Nah, kemudian terus sampai dengan 31 Desember. Nah, habis 31 Desember, 1 Januari tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Nah, titik ketiganya berarti di sini. Nah, terus 1 Januari dihitung sampai dengan 31 Desember tahun ketiga. Selesai. Nah, berarti di sini ketiga-tiganya itu kena efek compounding. Ya, yang 1000 di awal tahun ketiga itu jadinya 1100. Ya, karena sudah mengalami 365 hari jalan kaki, ya kan? Nah, kemudian 1000 yang kedua, ya, dari tahun kedua ke tahun ketiga, ya, tambahnya 1210. Ya, karena tahun ketiganya masalahnya adalah bukan setahun, tapi setahun plus 365 hari. Ya, karena nabungnya kapan? 1 Januari. Nah, yang ini juga sama. 1 ke 3 kan harusnya 2. Tapi masalahnya dalam kasus ini, dia itu bukan dari akhir tahun 1 ke akhir tahun ketiga, bukan. Tapi dari awal tahun 1 ke akhir tahun ketiga. Makanya sama aja 2 tahun plus 365 hari. Sama dengan 3 tahun. Maka 1000 jadinya 1331. Hasil akhirnya adalah 3641. Ya, sama. Sama. Nah, di sini kita punya point of interest, ya, dalam artian gini. Berdasarkan kasus Bruce tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dunia nyata, ya, bahwa menabung dan atau berinvestasi lebih dini, ya, yang nabung itu mbok sejak kecil, investasi itu sejak kecil, ya. Itu kan nasihat-nasihat, ya. Secara matematika dan secara manajemen keuangan, nasihat dari orang tua seperti itu terbukti memang akan dapat membuat kita semakin cepat bertambah kaya. Karena apa? Kok lihat, kalau nabungnya di akhir, ya, setiap akhir periode, maka dapatnya berapa ini? Dapatnya cuma 3.310. Tapi kalau lebih cepat nabung setahun, kamu dapatnya 3.600. Nah, bagaimana kalau misalnya kamu berpikir sendiri deh. Kalian berpikir sendiri. Kalian kalau misalnya alasannya investasi nunggu punya duit sendiri dari gaji atau gimana setelah lulus, kalian akan tetap kalah dengan anak kecil, anak mahasiswa yang sudah sadar tentang uang, sadar tentang investasi, tapi mulainya sejak umur 19 tahun. Sementara kalian kalau menunda-nunda, terus mulainya baru 25 tahun, kamu ketinggalan 6 tahun. Ya, apalagi kalau kalian, ya, itu sudah tahu yang namanya cara investasi yang benar, di tempat yang benar, dan menghasilkan kekayaan yang semakin besar. Coba bayangkan, sudah menang 6 tahun, posisinya sudah benar, mau berkorban tidak untuk hura-hura uang jajannya. Nah, siapa tahu kalau misalnya kalian bandingkan dengan teman kalian yang baru mulai invest 25 tahun, kalian umur 19 tahun sudah mulai invest, kalian sudah bisa beli motor sendiri, atau mungkin sudah mulai bisa ngangsur rumah sendiri. Teman kalian baru mau mikir gimana caranya beli motor.
Seperti itu. Ya. Nah, pertanyaan bagaimana cara nabung dan investasi yang benar secara mata kuliah sudah diajarkan. Ya, sudah akan diajarkan di pasar modal dan investasi semester 7 nanti. Tapi kalau kesuwen, silakan gabung ke KSPM, kelompok studi pasar modal, di lab pasar modal, galeri investasi. Ya, invest di saham, invest di reksadana. Ya, akan ditunjukkan caranya. Kalau perlu tanya saya juga. Ya, karena saya lebih berpengalaman, saya lebih tahu, sudah membuktikan segalanya. Ya, seperti itu. Nah, itu tadi adalah future value annuity. Nah, sekarang kita masuk ke present value annuity. Nah, present value annuity juga ada dua, yaitu ordinary annuity, berarti dilakukan setiap akhir periode, dan annuity due, dilakukan setiap awal periode. Ya, kalau tadi adalah faktor perkalian, maka sekarang faktor pembagi, yaitu 1 dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, tetapi bedanya adalah, ya, nih, saya ini, kalau ordinary annuity, ya, kalau future value, ordinary annuity-nya itu N minus 1, tapi kalau present value, itu ordinary annuity, N-nya dibiarin. 1, 2, 3. Ya. Sementara kalau annuity, N-nya itu dikurangi 1. Makanya yang 1 ini bisa jadi 0, yang 2 jadi 1, yang 3 jadi 2. Ya. Itu kalau kalian itu mau pakai cara ngapalin rumus. Oke, misalnya jika Bruce dalam kasus tadi itu bukan nabung, ya. Tetapi ya Bruce itu mendapatkan pembayaran $1.000 di setiap akhir tahun. Jadi mendapatkan pembayaran. Jadi dia tuh bukan keluar uang untuk invest, tetapi dia dapat uang. Tetapi dapat uangnya nggak langsung sabruk gitu, enggak. Tapi bertahap. Dan di sini konteksnya adalah setiap akhir tahun. Nah, kalau setiap akhir tahun berarti kan pakainya ini ordinary annuity. Ya, maka 1.000 ya dikali dengan hasil jumlah dari semua ini. Nah, dengan catatan tadi bunganya sama ya, 0,1. Ya udah, disusun aja. N-nya 1, N-nya 2, ya, N-nya 3. Hasilnya berarti 2,48685. Dikalikan dengan 1.000, hasilnya adalah 2.486,85. Nah, secara timeline juga bisa dibuktikan. Hasilnya pun juga sama. Ya, hasilnya sama. Yaitu 2.486,85. Nah, caranya juga sama. Karena akhir tahun berarti kita patokannya adalah 31 Desember. Jadi kalau di sini awalnya, ya, di sini awalnya adalah tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tetapi masing-masing tahun itu punya dua sisi, yaitu 1 Januari dan 31 Desember. Nah, di sini tahun 0, tahun ke-0 1 Januari. Maka tidak ada pembayaran. Ya kan? Terus 1 Januari terus sampai 31 Desember. Wah, 31 Desember ini kan berarti kan akhir tahun. Wah, dapat bayaran dong. Ya udah, berarti 1.000 pertama di sini. Ya, di akhir tahun pertama. Ya, di tahun pertama tapi di bagian 31 Desembernya di sini. Ya. Terus tahun kedua dapat lagi, yaitu di akhir yang ada di sini, akhir titik ini, $1.000, ya, $1.000. Terus tahun ketiga juga sama, di akhir sini, $1.000. Ya udah, berarti ketiga-tiganya karena harus dibawa ke tahun 0, yaitu adalah masa sekarang, ya, masa sekarang, maka ketiga-tiganya itu mengalami yang namanya penurunan nilai mata uang. Berarti $1.000 yang akan kuterima tahun depan itu setara dengan $909,09 daya belinya untuk saat ini. Terus $1.000 yang akan kuterima 2 tahun ke depan itu sejatinya setara dengan $826,45 daya belinya di masa sekarang. Apalagi yang tahun ketiga, ya, $1.000, ya, $1.000 di masa depan, ya. Kalau dibawa ke tahun sekarang, maka akan semakin tergerus. $1.000 di 3 tahun yang akan datang, itu sebenarnya sama nilai daya belinya dengan 751,31.
Sehingga tiganya ketika dijumlah hasilnya adalah 2486,85. Nah, intinya adalah kita bisa ngomong bahwa meskipun secara duit nominal ya kita mendapatkan 3 lembar Rp1.000 totalnya ya, tetapi sebenarnya pada tahun ketiga tersebut ya kita hanya bisa membeli sesuatu, sebuah barang yang nilainya pada saat ini yaitu 2486,85. Nah, jadi istilahnya itu jangan seneng dulu kalau ada janji akan menerima uang sebesar ini di masa depan. Nah, masalahnya kalian udah ngitung belum? Jangan-jangan uang di masa depan tersebut itu tidak sebanyak kalau misalnya aku ngapain di masa sekarang. Biasanya yang terjebak ini adalah misalnya perusahaan asuransi. Misalnya, wah ini nanti uang per tahunnya segini bu, gini. Langsung, wah uang per tahunnya sampai 1 miliar, sampai 2 miliar. Untuk asuransi apa gitu ya, jiwa atau kesehatan. Sampai 50 tahun. Wah mantap iki. Nah, popo, anak cucuku masih bisa makan atau gimana? Iya, memang kamu akan menerima 1 miliar. Kamu akan menerima 2 miliar kalau misalnya kamu meninggal. Ya, dalam artian tuh bukan kamu yang menerima ya, anak cucumu yang menerima. Tapi masalahnya 1 miliar atau 2 miliar tersebut, kelak ya itu bisa dipakai buat beli apaan gitu loh. Ya itu yang sering terjebak itu di situ masalahnya. Ya, makanya orang kadang-kadang nggak ambil pikir untuk ambil asuransi. Ya, bukan berarti asuransi buruk, enggak. Yang buruk adalah ya pengetahuan mereka, karena mereka nggak tahu apa-apa tentang nilai mata uang. Sehingga istilahnya dikasih kayak gini langsung terima. Wah, katanya banyak, padahal loh kok statement. Ya, saya kasih tahu loh ya, 1 miliar, 2 miliar, 30 tahun ke depan, kuis sitik banget. Ya, istilahnya itu kamu cuma punya sekitar 100 juta atau 200 juta doang sebenarnya di masa sekarang. Ya, kalau misalnya kamu mengandalkan itu buat masa pensiun 1 miliar 2 miliar, bukan berarti kamu akan bisa makan itu sampai mungkin 50 tahun, bukan. Lah kamu aja kalau misalnya punya 100 juta 200 juta dengan banyaknya biaya-biaya hidup seperti ini, kamu cuma bisa hidup sampai 5 tahun doang. Ya. Jadi istilahnya banyak sekali implikasi. Jadi kalau kamu paham nilai waktu uang bahkan sampai untuk perhitungan-perhitungan yang rumit seperti ini, kamu akan bisa mengambil keputusan yang logis dan benar ketika dihadapkan pada pilihan hidup di masa depan. Apapun namanya pekerjaan kamu, apapun yang kamu usahakan di masa depan, kamu pasti akan berhadapan dengan uang. Ya, ini saya tekankan benar. Saya sudah mengalaminya masalahnya gitu loh. Dan saya sudah mengambil keputusan yang tepat dengan berlandaskan pada nilai waktu uang ini. Selalu mengambil keputusan itu harus berdasarkan nilai waktu uang. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian present value annuity due. Nah, kalau annuity due ya itu kan berarti adalah dilakukan di pembayarannya diterima di setiap awal tahun, ya kan? Berarti 1 jadi 0, terus kemudian 2 jadi 1, terus 3 jadi 2. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata faktor pengali angka 1000 ketika melakukan PV annuity due itu lebih besar ketimbang ordinary annuity. Nih, ya kan jadi makin gede, ya kan? Lebih besar dibandingkan kalau pakai ordinary annuity, sehingga hasilnya akan lebih besar. Ya, dengan menggunakan metode timeline pun juga sudah bisa terbukti ya bahwa hasilnya juga sama-sama 2735,64 ya, 0,54. Ya, karena apa? Patokannya adalah 1 Januari. Berarti sejak awal sudah ada yang diterima. Dan karena sejak awal sudah ada yang diterima, maka tidak perlu di present value-kan. Tidak perlu kita hitung penurunan daya belinya. Ya, karena apa yang perlu turunkan daya belinya? Karena sejak awal langsung diterima kok 1000 dolarnya, gitu. Ya kan? Nah, yang baru akan menerima konsekuensi penurunan nilai mata uang adalah kalau nerimanya bukan 1 Januari pada saat itu juga, tapi 1 Januari tahun depan dan 1 Januari tahun depannya lagi. Nah, itu yang kena. Itu. Ya. Nah, terus berarti kita punya semacam point of interest di sini berarti. Ya.
Karena berdasarkan kasus Bruce tadi, kita bisa mengambil kesimpulan dunia nyata bahwa semakin cepat kita mendapatkan uang dari manapun, maka semakin amanlah daya beli kita dari nilai rupiah kita. Meskipun sudah tidak utuh 100% lagi. Ya kan? Karena kita bisa lihat bahwa kalau kita skenario-nya mendapatkan uang $1.000 satu itu di awal tahun itu kan sudah beda banget nih. Ya kan? Kalau kita sabar doang, ya sabar menerima uangnya, itu cuma seperti ini doang. Jadinya 2.486 doang. Tapi kalau kita mengusahakan supaya paling enggak pembayaran pertama langsung terima gitu, ya, kamu untung duluan. 300 kamu untung daya beli, ya. Jadi uangnya tetap sama-sama $3.000, tetapi secara daya beli kamu untung $300. Seperti itu. Oke. Nah, berarti sama aja yang namanya present value ini itu juga sekaligus mengiyakan atau memantapkan apa yang sudah kita pelajari di awal semester 1, bab 1, yaitu apa? Nah, yang namanya manajemen keuangan itu sebaiknya kalau ada uang masuk, ya, uang masuknya harus sepasti mungkin dan secepat mungkin. Pembuktiannya apa? Present value ini. Termasuk kalau ada proyek, ada bisnis, secepat mungkin harus ada hasilnya. Itu idealnya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian itu sudah tahu bagaimana cara memperbanyak sumber pendapatan dan memastikan aliran masuknya cepat? Ya, itu kan kalau perusahaan, ya, perusahaan punya caranya, ya kan? Sudah pernah dibahas di manajemen kas, ya. Nah, tapi kalau misalnya saya tanya ini kepada pribadi kalian sendiri. Kalian mahasiswa, uangnya dari mana? Uang jajan. Terus saya tanya, kamu gimana menurutmu? Bagaimana cara memperbanyak sumber pendapatan kamu? Ya, karena kan kita tahu bahwa semakin cepat, ya, semakin mudah kita mengusahakan sumber pendapatan bukannya dari orang tua juga, ya. Boleh misalnya apa? Bisnis kecil-kecilan, dropshipping, ya, atau kongsi dagang sama temannya yang lebih jago. Ya, kamu cari order doang tapi kamu dapat persenan aja. Itu kan sudah memperbanyak sumber pendapatan. Ya. Semakin banyak kamu memastikan sumber pendapatan, semakin aman juga daya belimu. Ya. Dan semakin cepat muternya uang, ya, artinya kamu beli apa kemudian cepat jual gitu Tokopedia atau gimana, kamu juga akan semakin cepat juga mengamankan daya beli. Oke. Nah, jadi bahkan dari 2 point of interest ini saja, ya, saya sudah tunjukkan pada kalian bahwa ini adalah materi yang nggak perlu nunggu kalian kerja. Bahkan saya bisa berani ngomong, ya, saya berani ngomong sekarang bahwa materi ini itu tidak akan berguna sama sekali di tempat kerja. Materi ini sangat berguna untuk hidup kamu, bukan untuk kerja. Ya. Secepat mungkin kamu harus investasi, secepat mungkin kamu harus mikir gimana caranya punya uang, bukan hanya dari orang tua saja. Ya, itu kalau kamu tujuannya adalah pengen cepat mandiri, pengen cepat kaya, pengen cepat bebas gitu loh. Secara finansial bebas. Ya, tapi saya yakin, saya kasih tahu kamu bahwa di tempat kerja kamu nggak butuh ini. Ya, jadi kalau misalnya kamu nggak percaya sama saya, tapi percaya dengan omongan soal nggak perlu diperlukan tempat kerja, silahkan lupakan materi ini, nggak penting. Ya, tapi kamu tahu, ya, kamu tahu ini penting dan kamu percaya pada saya yang sudah membuktikan, ya, yang sudah punya hidup 10 tahun lebih lama daripada kalian. Sudah membuktikan banyak hal, maka percayalah bahwa ini lebih banyak dibutuhkan untuk hidup kamu, bukan untuk pekerjaan kamu. Ya, oke, latihan, ya, latihan dan tugas. Oke, ya, di sini ada beberapa latihan, ya. Silakan. Jadi ini sudah saya upload di Kulino, ya, tempat mengumpulkannya, bahwa ada 4 soal, ya, latihan. Silakan kalian jawab di terserah, ya. Kalau misalnya kalian udah tahu caranya, misalnya masih inget caranya waktu mata kuliah aplikasi komputer bisnis tahun lalu, boleh pakai Excel, ya. Nah, kalau misalnya kalian, ya, lupa caranya terus pengen tahu caranya pakai ini kemudian orek-orek manual, ya, di kertas,
silakan kumpulkan scan-nya, scan kertasnya ya. Yang pertama, misalnya kalian menginvestasikan 6 juta ke reksadana pasar uang yang kalian temukan di aplikasi Tokopedia yang dapat memberikan pertumbuhan rata-rata tahunan 6% selama 10 tahun. Berapa nilai investasi kalian 10 tahun yang akan datang? Ya. Nah, ini semua datanya, ya, ini saya ngomong dulu. Semua data yang ada di sini, misalnya reksadana pasar uang ada di Tokopedia, pertumbuhan rata-rata tahunan 6%, terus kemudian kalian bisa nahan sampai 10 tahun, itu nyata adanya. Ya, saya bikin kasus itu tidak sekedar ngarang. Saya bikin kasus yang sebisa mungkin kalian bisa temukan di dunia nyata pada detik ini juga, pada saat ini juga. Terus kemudian silakan dibandingkan latihan 2 itu pada dasarnya adalah perbandingan jawaban dengan latihan 1 ya. Silakan kalian bandingkan kalau misalnya kalian langsung berinvestasi 6 juta. Ya. Dalam artian dibandingkan langsung berinvestasi 6 juta, ya kalian akhirnya berkomitmen untuk investasi 1 juta setiap tahun selama 10 tahun pada reksadana yang sama dengan pertanyaan di atas. Ya. Nah, dengan skenario kayak gini, ya, invest nyicil 1 juta setiap tahun selama 10 tahun. Nah, kalau pakai metode ordinary annuity, hasilnya gimana? Tuh. Nah, berarti kalian kan bisa jawab 2 hal, ya. Bisa pakai rumus, bisa pakai metode timeline. Atau kalau kalian ingat caranya pakai Excel, silakan jawab di Excel. Ya, pakai metodenya di aplikasi komputer bisnis. Yang ketiga, kalian ingin membeli rumah sendiri seharga 100 juta pada 10 tahun yang akan datang dengan hanya mengandalkan deposito bank yang memiliki bunga 8%. Pertanyaannya, berapakah jumlah uang yang harus kalian miliki di bank pada saat ini supaya bisa membeli rumah 10 tahun kemudian? Ya, nah ini asumsinya adalah yang namanya rumah, ya dalam artian tuh gini, mau zamannya berkembang seperti apa, kita akan mengasumsikan bahwa yang namanya rumah itu pasti ada yang cuma 100 juta, meskipun cilik banget mungkin rumahnya ya, karena habis buat tanahnya doang ya, bangunannya mungkin cuma gitu-gitu doang ya, nggak apa-apa lah ya, seperti itu ya, kita akan menyimpelkan aja ya, menyimpelkan model soal aja. Terus, latihan 4 misalnya ya, orang tua kalian memiliki program dana pensiun perusahaan dengan janji bahwa setiap tahunnya akan mendapatkan pembayaran bersih 20 juta setiap tahunnya sampai 10 tahun mendatang. Jadi misalnya orang tua kalian ya kalau udah pensiun nanti 56 tahun, nanti perusahaan yang mengelola dana pensiunnya itu janji sama orang tua kalian bahwa tiap tahun akan dapat 20 juta. Dan itu akan terus sampai dengan 10 tahun mendatang. Nah, berarti kan sebenarnya itu kan setara dengan total potensi pendapatan pensiun 200 juta selama 10 tahun ke depan kan. Nah, terus sementara angka inflasi diperkirakan stabil di angka 5% per tahunnya di masa depan. Nah, sekarang hitunglah nilai sekarang dari rentetan pembayaran tersebut kalau metodenya pakai annuity due. Nah, terus bandingkan apakah daya beli uang pensiun tersebut masih 200 juta atau lebih atau berkurang. Ya. Jadi silakan identifikasi, berarti latihan ini harus pakai future value atau present value, terus pakai metode annuity due, hasilnya gimana dibandingkan. Dan pertanyaan tambahan dari saya yang nggak harus kalian jawab secara tertulis, berarti lebih enak mana? Menerima 20 juta setiap tahun apa menerima 200 juta langsung di depan? Dan kenapa? Dan kenapa yang namanya dana pensiun itu tidak memakai skema langsung ditaruh semuanya di depan. Jadi dana pensiun itu tidak langsung ngasih semua uang dana pensiunnya seseorang pada saat dia pensiun langsung. Kenapa kok nggak langsung? Kenapa harus cicil? Ya, ini nggak ada jawabannya dimanapun. Ini logika kalian. Logika kalian dan lihat perilaku manusia kayak gimana. Itu ya, makanya saya bilang pertanyaan tambahan tadi itu nggak usah kalian jawab, ya, nggak usah kalian jawab secara tertulis. Tapi minggu depan pada saat kuliah online, ya, coba kalau ada yang berani jawab, silakan, ya, jawabanmu apa? Petunjuknya adalah perilaku manusia. Oke. Nah, itu saja dari saya untuk video penjelasan materi kuliah pada minggu ini, yaitu nilai waktu uang. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton.
Semoga apa yang saya tekankan itu tidak hanya bermanfaat untuk mata kuliah ini, tapi juga untuk hidup kalian. Bahkan mulai pada saat kalian ya menutup video YouTube ini. Segera aksi, ya. Kalau kalian sudah dibuktikan, sudah dikasih tahu, sudah dikasih bukti, yang namanya investasi secepat mungkin. Yang namanya mengusahakan pendapatan itu secepat mungkin. Jangan nunggu-nunggu lulus, telat, ya. Seperti itu. Baik, kita akan bertemu di kuliah online minggu depan, ya. Dan juga kita akan bertemu di video berikutnya yang akan membahas tentang penganggaran modal dan analisis kelayakan investasi. Terima kasih.